Seperti apakah Amerika Serikat itu? Amerika Serikat adalah ekonomi terbesar di dunia dengan PDB sekitar 29,2 triliun dolar pada tahun 2025, menyumbang hampir 28% dari ekonomi global, lebih besar dari gabungan PDB ekonomi terbesar kedua dan ketiga. Sejak melampaui Inggris Raya pada tahun 1894, Amerika Serikat telah mempertahankan posisinya sebagai ekonomi nomor 1 di dunia selama 130 tahun berturut-turut dengan PDB per kapita sekitar $85.000, menempati peringkat ke-7 secara global. Amerika Serikat adalah satu-satunya ekonomi di dunia dengan populasi melebihi 300 juta jiwa dan PDB per kapita yang termasuk dalam 10 besar dunia. Negara ini merupakan negara manufaktur terbesar kedua di dunia dengan output manufaktur sekitar $2,62 triliun yang menyumbang 15,9% dari output manufaktur global. Industri manufaktur Amerika Serikat didominasi oleh manufaktur kelas atas, meliputi bidang-bidang seperti kedirgantaraan, semikonduktor militer, dan peralatan medis. Dalam daftar Fortune Global 500 tahun 2024, terdapat 139 perusahaan Amerika yang mewakili 27,8% dari total global, menempati peringkat pertama. Microsoft, Apple, Google, Amazon, dan perusahaan lainnya termasuk dalam 5 perusahaan teratas dengan kapitalisasi pasar tertinggi secara global melebihi 14 triliun dolar. Amerika Serikat adalah pasar konsumen terbesar di dunia dengan konsumsi mencapai 68% dari PDB pada tahun 2024 dan pengeluaran konsumsi pribadi diperkirakan sekitar 19,8 triliun dolar. Amerika Serikat adalah pengimpor barang terbesar di dunia. Pada tahun 2024, total nilai impor barang Amerika Serikat mencapai sekitar 3,36 triliun dolar, menempati peringkat pertama secara global. Sekitar 85% mainan, 50% pakaian, dan 30% peralatan rumah tangga diimpor. Amerika Serikat juga merupakan pengekspor barang terbesar kedua di dunia. Pada tahun 2024, total nilai ekspor barang dagangan AS mencapai sekitar 2,08 triliun dolar, hanya kalah dari Cina. Koefisien Gini-AS mencapai 0,49, jauh melebihi garis peringatan internasional, menjadikannya negara maju dengan ketidaksetaraan kekayaan yang paling parah. 1% penduduk terkaya mengendalikan sepertiga kekayaan negara. Amerika Serikat memiliki utang nasional tertinggi di dunia dan telah lama berada dalam kondisi pengeluaran fiskal yang tinggi. Pada tahun 2024, total utang federal Amerika Serikat mencapai 36,8 triliun dolar, sekitar 124% dari PDB, dengan pembayaran bunga tahunan melebihi 1 triliun dolar. Negara ini menghadapi risiko peningkatan biaya yang terkait dengan pinjaman untuk membayar kembali utang. Meskipun demikian, Amerika Serikat masih sangat berpengaruh dalam sistem ekonomi global melalui hegemoni dolar. Saat ini, dolar mencakup lebih dari 60% cadangan devisa bank sentral global, sekitar 40% transaksi lintas batas menggunakan dolar, dan 90% transaksi valuta asing global melibatkan dolar. Namun, 42 negara telah mempercepat proses dedolarisasi mereka. Sistem kesejahteraan sosial di Amerika Serikat jauh lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara Nordik. Tidak seperti negara-negara Nordik di mana setiap orang menikmati layanan kesehatan, pendidikan, dan subsidi yang besar secara gratis. Amerika Serikat cenderung lebih menyukai model di mana individu mengandalkan usaha mereka sendiri terlebih dahulu, dengan jaring pengaman hanya diberikan jika diperlukan. Sistem ini menekankan tanggung jawab pribadi dan prinsip swadaya. Bantuan hanya diberikan dalam keadaan tertentu seperti pengangguran, kemiskinan, usia lanjut, atau penyakit, dan tidak tersedia secara universal dengan persyaratan kelayakan yang tinggi. Nilai ekonomi total sumber daya mineral Amerika Serikat diperkirakan sekitar 59 triliun dolar, menempati peringkat kedua secara global setelah Rusia, dengan cadangan terbukti dari 88 mineral yang berbeda. Hal ini mencakup 3 kategori utama, yaitu energi, logam, dan non-logam. Total cadangannya menempati peringkat pertama di dunia, di antaranya cadangan batu bara, kayu, alkali alami, boraks, dan natrium sulfat menempati peringkat pertama secara global. Cadangan tembaga, emas, dan perak menempati peringkat kedua secara global, dan cadangan logam tanah jarang dan logam berat menempati peringkat ketiga secara global. Amerika Serikat adalah produsen minyak terbesar di dunia. Pada tahun 2024, produksi minyak mentah harian Amerika Serikat mencapai 13,3 juta meter kubik, menempati peringkat pertama di dunia untuk tahun ke-6 berturut-turut, melampaui Arab Saudi dan Rusia. Amerika Serikat adalah produsen gas alam terbesar di dunia, dengan produksi sekitar 1,17 triliun meter kubik pada tahun 2024 yang menyumbang 26,6% dari produksi global
setara dengan produksi Rusia. Amerika Serikat memiliki hampir 20% cadangan emas resmi dunia, setara dengan gabungan cadangan Jerman, Italia, dan Prancis. Negara ini merupakan pasar pariwisata terbesar di dunia, dengan PDB pariwisatanya mencapai 2,36 triliun dolar pada tahun 2023, menempati peringkat pertama di dunia. Selama bertahun-tahun berturut-turut, Amerika Serikat adalah pengimpor jasa pariwisata terbesar kedua di dunia. Amerika adalah negara dengan sektor pertanian paling maju di dunia dan pengekspor hasil pertanian terbesar dengan tingkat mekanisasi tertinggi secara global. Amerika Serikat memiliki 2 bursa saham terbesar berdasarkan kapitalisasi pasar. Bursa saham New York dengan total kapitalisasi pasar melebihi 38 triliun dolar. Amerika Serikat secara luas diakui sebagai kekuatan olahraga dunia. Amerika Serikat telah menduduki puncak perolehan medali sebanyak 19 kali dalam sejarah Olimpiade musim panas, menjadikannya negara dengan medali emas terbanyak di dunia. Negara ini juga memiliki liga olahraga profesional tingkat tertinggi, berskala terbesar, dan paling sukses secara komersial di dunia, termasuk NBA, MLB, dan NHL. Amerika Serikat menghasilkan nilai komersial yang sangat besar melalui siaran televisi, sponsor iklan, dan penjualan tiket. Negara ini secara konsisten menduduki peringkat kedua secara global dalam pengajuan paten. Amerika memiliki jumlah universitas terbaik di dunia. Lebih dari sepertiga orang dewasa memiliki gelar sarjana atau lebih tinggi. Amerika menempati peringkat pertama secara global dalam investasi R&D farmasi, yang menyumbang sekitar 42,6% dari total global. Penemuan-penemuan teknologinya telah secara mendalam mengubah gaya hidup manusia modern. Ekspor budaya Amerika bukan hanya tentang liputan produk, tetapi juga perebutan kekuasaan wacana. Amerika Serikat memiliki pendapatan box office tertinggi di dunia, menyumbang sekitar 35% dari pendapatan box office global. Negara ini merupakan pengekspor film terbesar di dunia. Industri film Hollywood adalah industri film terbesar dan paling kompetitif di dunia. Produser film ES menguasai 51% pasar box office global, dengan 60% pendapatan mereka berasal dari luar negeri. Disney, Marvel, dan IP super lainnya telah menjangkau lebih dari 200 negara dan wilayah melalui platform streaming. Makanan cepat saji dan budaya konsumerisme juga telah menembus dunia. McDonald's memiliki lebih dari 40.000 gerai di seluruh dunia. Dan makanan cepat saji standarnya telah menjadi simbol gaya hidup Amerika. Itulah gambaran umum terkait Amerika. Mari kita telusuri lebih jauh negara ini. Tetap stay dan tonton sampai selesai. Amerika Serikat yang dikenal sebagai wadah peleburan budaya dunia adalah negara yang geografisnya, budaya, kondisi sosial ekonomi, sejarah, dan lanskap kotanya dieksplorasi secara detail. Negara ini terletak di Amerika Utara bagian tengah, dengan wilayah daratannya membentang sejauh 4.500 km dari timur ke barat dan 2.700 km dari utara ke selatan, dengan garis pantai sepanjang 22.680 km. Total luas daratannya sekitar 9,37 juta kilometer persegi, menjadikannya negara terbesar keempat di dunia. Negara ini berbatasan dengan Kanada di utara, Teluk Meksiko di selatan, dan Samudra Pasifik di barat. Wilayahnya juga mencakup Alaska di barat Laut Amerika Utara, dengan total populasi sekitar 335 juta jiwa. Negara ini menempati peringkat ketiga di dunia setelah India dan Cina. Populasinya beragam, dengan warga kulit putih berjumlah 61,6%, warga Afrika Amerika 13,4%, dan warga Asia 6%. Bahasa Inggris adalah bahasa utama. Bahasa Spanyol merupakan bahasa yang paling banyak digunakan kedua dengan penutur mencapai 13,4%. Mayoritas penduduk menganut agama Kristen dan Hindu. Amerika Serikat terdiri dari 50 negara bagian, 1 distrik Columbia, dan 3.143 county. Ibu kotanya adalah Washington DC, yang terletak di wilayah Atlantik Tengah di pantai timur. Kota ini merupakan distrik federal dan tidak termasuk dalam negara bagian manapun. Luasnya hanya 177 km persegi. Namun, kota ini memegang posisi yang sangat penting. Di sini terdapat Gedung Putih, Capitol Hill, Mahkamah Agung, Pentagon, dan lembaga kekuasaan inti lainnya. Kota ini merupakan pusat politik Amerika Serikat. Jalan-jalannya tertata rapi, arsitekturnya klasik dan megah. Washington DC memiliki populasi sekitar 700.000 jiwa. Ekonominya sebagian besar didukung oleh lembaga pemerintah federal. Kota ini memiliki salah satu pendapatan per kapita tertinggi di negara tersebut, tetapi juga menghadapi masalah ketidaksetaraan kekayaan dan perpecahan rasial yang sudah berlangsung lama. Kota New York adalah kota terpadat di Amerika Serikat.
Pada tahun 2024, kota New York memiliki populasi penduduk sekitar 8,26 juta jiwa. Kota ini merupakan salah satu metropolis internasional terkaya dan paling berpengaruh di dunia. Penduduknya berasal dari seluruh dunia, menjadikannya sangat beragam. New York adalah jantung ekonomi dan keuangan global, dengan industri jasa keuangan yang sangat maju. Wilayah ini juga memiliki beragam industri seperti retail, manufaktur, teknologi, pariwisata, dan media, menjadikannya pusat bisnis dan inovasi global yang utama. Kota New York adalah rumah bagi lembaga seni papan atas seperti Metropolitan Museum of Art dan Lincoln Center. Teater Broadway mewakili puncak teater global. Landmark terkenal dunia seperti Patung Liberty, Central Park, yang menarik puluhan juta wisatawan setiap tahunnya. Di ujung benua Amerika, terdapat wilayah dengan luas sekitar 1,718 juta kilometer persegi. Ini adalah Alaska, negara bagian terbesar di Amerika Serikat, mencakup 20% dari luas wilayah negara tersebut. Alaska dibeli oleh Amerika Serikat dari Rusia pada tahun 1867 hanya dengan harga 7,2 juta dolar. Tanah ini sangat kaya akan sumber daya, dengan cadangan minyak terbukti sebesar 3,2 miliar barel, dan potensi cadangan melebihi 30 miliar barel. Cadangan gas alam di Amerika Serikat mencapai 12%. Perikanan menghasilkan pendapatan tahunan sebesar 2,5 miliar dolar, yang mewakili 60% dari total pendapatan di AS. Cadangan kayu hanya 1,4 miliar meter kubik. Lahan basah mencakup hampir setengah dari luas daratan negara tersebut. Posisi geostrategis Alaska juga sangat penting, dengan garis pantai sekitar 54.563 km, yang mencakup lebih dari 40% dari total garis pantai AS. Alaska mengendalikan Selat White Collar, menjaga jalur paling penting antara AS dan Rusia. Selat White Collar adalah satu-satunya jalur dari Samudra Arktik ke Samudra Pasifik. Sejarah Amerika dipenuhi dengan perang, ekspansi, reformasi, dan perubahan. Sekitar 15.000 hingga 20.000 tahun yang lalu, sekelompok pengembara dari Asia bermigrasi dari Siberia ke Alaska melalui jembatan Bering, dan kemudian ke selatan menuju Amerika Tengah dan Selatan. Orang-orang ini adalah nenek moyang penduduk asli Amerika. Ketika Columbus menemukan dunia baru pada tahun 1492, mereka disambut suku Indian asli. Sejak abad ke-16 dan seterusnya, kekuatan Eropa seperti Prancis, Spanyol, dan Inggris secara berturut-turut mendirikan koloni di Amerika Utara. Prancis menguasai danau-danau besar dan lembah sungai Mississippi. Spanyol menduduki wilayah yang sekarang menjadi bagian barat daya Amerika Serikat dan Florida. Sementara Inggris secara bertahap mendirikan 13 koloni di pantai timur, termasuk Jamestown, yang didirikan pada tahun ke-1607. Pembentukan Amerika diawali dengan berbagai perang melawan Britania Raya. Amerika yang dipimpin Washington membuat 13 koloni Amerika Utara memenangkan perang. Kemerdekaan dan perjanjian ditandatangani pada tahun ke-1783. Hal ini secara resmi membuat Britania mengakui kemerdekaan mereka. Ke-13 koloni tersebut menjadi negara berdaulat. Setelah kemerdekaan, Amerika Serikat terus memperluas wilayahnya. Dari tahun 1861 hingga 1865, Perang Saudara Amerika pecah antara Selatan dan Utara karena masalah perbudakan. Pada akhirnya, Utara menang, menyatukan negara dan menghapus perbudakan pada tahun 1865 melalui amandemen konstitusi. Setelah Perang Saudara, Amerika Serikat memasuki periode industrialisasi yang pesat, menjadi kekuatan manufaktur global. Setelah dimulainya Perang Dingin, Amerika Serikat dan Uni Soviet membentuk tatanan dunia bipolar. Setelah Perang Dingin, Amerika Serikat menjadi satu-satunya negara adidaya di dunia. Pada tahun 1980-an, ekonomi Amerika Serikat mengalami deindustrialisasi. Sektor jasa merupakan sektor dominan, menyumbang lebih dari 80% PDB dan mencakup keuangan, asuransi, perawatan kesehatan, pendidikan, teknologi informasi, budaya, dan hiburan. Sektor manufaktur menyumbang sekitar 18% PDB. Meskipun pangsa lapangan kerjanya menurun, sektor ini sangat maju secara teknologi, dengan kekuatan yang terkonsentrasi di bidang kedirgantaraan, semikonduktor militer, dan peralatan medis. Amerika merupakan pusat manufaktur kelas atas global dan pengekspor senjata terbesar. Sektor pertanian menyumbang kurang dari 1% dari PDB, tetapi sangat mekanis dan berteknologi maju. Tenaga kerja pertanian kurang dari 2% dari total populasi. Namun AS mencapai swasembada pangan dan mengekspor dalam jumlah besar.
menjadikannya kekuatan pertanian global utama. Pada tahun 2023, Amerika Serikat menerima 66,5 juta wisatawan internasional, menghasilkan pendapatan pariwisata sebesar 213,1 miliar dolar. Destinasi wisata global populer meliputi New York, Los Angeles, Las Vegas, Grand Canyon, dan Taman Nasional Yellowstone. Taman ini didirikan pada tahun 1872, adalah taman nasional pertama di Amerika Serikat. Taman Nasional Denali juga merupakan taman nasional pertama di dunia. Selain itu, taman hiburan seperti Disneyland dan Universal Studios tetap menjadi pilihan populer bagi wisatawan keluarga. Topografi umum Amerika Serikat ditandai dengan pola barat tinggi dan timur rendah. Bagian barat didominasi oleh pegunungan tinggi, seperti Pegunungan Rocky dan Pegunungan Sierra Nevada, dengan variasi medan yang dramatis. Denali, yang terletak di Alaska, adalah salah satu contohnya. Dengan ketinggian 6.190 meter di atas permukaan laut, ini adalah puncak tertinggi di Amerika Serikat dan bahkan Amerika Utara. Dataran luas dan datar di wilayah tengah merupakan basis pertanian dan peternakan yang penting bagi Amerika Serikat. Bagian timur terdiri dari perbukitan rendah dan dataran pantai yang merupakan daerah perkotaan dan padat penduduk. Negara ini memiliki sistem perairan yang berkembang dengan baik, termasuk danau-danau besar dan sungai Mississippi. Sungai Missouri, dengan sumber daya air tawar dan transportasi yang melimpah, memberikan dukungan vital bagi pertanian, industri, dan kehidupan sehari-hari. Dengan panjang 6.275 km, sungai ini merupakan sungai terpanjang keempat di dunia, setelah Nil, Amazon, dan Yangtze. Danau-danau besar di Amerika Utara bagian tengah dan timur meliputi Danau Superior, Danau Michigan, Danau Scullon, Danau Erie, dan Danau Ontario, membentuk salah satu kelompok danau air tawar terbesar di bumi, dengan total luas sekitar 245.000 km persegi dan volume air yang mencakup sekitar 21% dari air tawar permukaan dunia. Danau-danau ini sering disebut sebagai Mediterania-nya Amerika Utara. Danau Michigan seluruhnya berada di Amerika Serikat, sedangkan 4 danau lainnya dibagi antara Amerika Serikat dan Kanada. Danau Superior, dengan luas 82.103 km persegi, adalah danau air tawar terbesar di dunia berdasarkan luasnya. Dengan volume 12.000 km kubik, menempati peringkat keempat secara global. Bersama dengan danau-danau besar St. Lawrence dan jalur perairan lainnya, danau ini membentuk salah satu sistem pelayaran inti terpenting di dunia, menangani sekitar 100 juta ton kargo setiap tahunnya, dan mendukung industri otomotif di wilayah Midwest Amerika. Air danau tersebut akhirnya mengalir ke Samudra Atlantik melalui Sungai St. Lawrence, Amerika Serikat membentang di beberapa zona lintang, menghasilkan beragam jenis iklim, terutama iklim sedang dan subtropis. Bagian selatan umumnya hangat dan lembab, sedangkan bagian utara lebih dingin, dan dataran tengah mengalami musim yang berbeda. Hal ini telah menciptakan lingkungan alam dan keanekaragaman hayati yang sangat kaya di Amerika Serikat. Negara yang kontradiktif dan memesona ini tidak hanya memiliki ekonomi terbesar di dunia, tetapi juga menghadapi masalah sosial seperti ketidaksetaraan, pendapatan, dan perpecahan rasial. Negara ini menawarkan pemandangan alam yang menakjubkan dan suasana budaya yang beragam. Dengan perjalanan sejarahnya yang kompleks dan berliku, apalagi yang Anda ketahui tentang Amerika Serikat? Atau pengalaman tak terlupakan apa yang pernah Anda alami di sana? Jangan ragu untuk meninggalkan komentar dan berbagi. Terima kasih telah menonton. Sampai